Jawa Tengah kisaran tahun 1982. Bambang, Sugeng, Kuncung, dan Wicaksono adalah 4 orang sahabat yang tidak terpisahkan. Selain karena memang mereka satu kampung, sejak SD hingga kini SMA pun mereka selalu berada di dalam sekolah yang sama. Dan seperti pada umumnya hubungan persahabatan, ada banyak sekali kekonyolan-kekonyolan yang mereka lalui, termasuk kekonyolan yang satu ini, yaitu bermain jelangkung. Kuncung, si tubuh kecil namun paling tengil inilah yang menjadi pemrakarsanya. Berbekal mantra yang sudah umum diketahui dan ubo rampe atau persyaratan yang diketahui dari salah satu halaman yang dimuat di majalah, mereka pun mulai merencanakan ritual ini. Tak ada tujuan pasti. Motivasi satu-satunya hanyalah rasa penasaran yang memang sedang kuat-kuatnya dirasakan oleh remaja seumuran mereka. Sugeng, si paling lugu dan penakut, sebenarnya tidak setuju perihal ritual jelangkung ini. Namun apa daya, karena yang menang adalah suara terbanyak, mau tak mau, atas nama persahabatan, Sugeng pun harus ikut terlibat di dalamnya. Akhirnya mereka pun mulai mempersiapkannya. Wicaksono, si paling terampil dalam urusan kerajinan tangan, pun mulai membuat boneka jelangkung. Dengan gayung batok yang ia curi dari gentong air milik neneknya, lalu dibuatlah boneka itu sesuai dengan apa yang digambarkan dalam sebuah majalah. Jumat sore di tahun itu, Sugeng tak begitu mengingat bulan apa. Mereka berempat akhirnya pergi ke sebuah makam Jawa tak bertuan di salah satu lembah di taman kota. Mereka pun menancapkan boneka jelangkung itu di makam tersebut sesuai dengan petunjuk yang mereka dapat. Menurut informasi dari majalah sebelum digunakan, boneka jelangkung itu pun harus dibiarkan tertancap di sebuah makam selama 1 malam. Maka ditancapkanlah sebuah boneka jelangkung khas Jawa lengkap dengan kemeja putih milik ayah Bambang di atas makam tersebut. Dan siang hari setelah pulang sekolah, mereka pun kembali ke makam itu untuk mengambil boneka itu lagi. "Sampun Mbah," ucap Kuncung dengan nada bercanda sembari mencabut boneka itu. Mereka pun beranjak pulang untuk mempersiapkan segala ritual jelangkung ini yang rencananya akan dilakukan nanti malam. Malam pun tiba. Semua persyaratan sudah siap. Boneka yang sudah diikatkan dengan kapur tulis beserta kelengkapan lainnya seperti kembang, kopi pahit, air santan, dan tidak lupa sabak atau papan tulis yang terbuat dari batu. Mereka berempat pun membawa kelengkapan itu ke sebuah rumah tua terbengkalai yang berada di dekat cungkup atau tempat menyimpan perlengkapan pemakaman yang berada di pinggir desa. Mereka pun sengaja mengambil waktu agak larut agar tidak ada warga atau tetangga yang memergokinya. Mengingat ini adalah aktivitas yang cukup aneh, tentunya akan menimbulkan masalah bila nantinya ada orang lain yang mengetahui. Sesampainya di sana, mereka pun mulai menggelar tikar, lalu menyalakan 2 buah lentera kecil dan menata semua sesajen, dan ritual pemanggilan arwah jelangkung pun dimulai. Boneka sudah dipegang sejajar oleh mereka, tepat di atas papan penulis. Sejenak, mereka semua pun terdiam saling pandang. Apakah kita akan benar-benar melakukannya? Mungkin itulah yang ada di dalam batin mereka semua saat itu. Kuncung pun mulai memberikan arahan untuk mengucapkan mantra. "Ayo, pelan-pelan," ucap Kuncung sebelum mulai membacakan mantranya, sembari memberitahu agar jangan ada yang melepaskan boneka ini jika nantinya akan timbul pergerakan. "Oke, siap," jawab Bambang yang belakangan ini agak sebal dengan Kuncung yang selalu berlaga seperti dukun. Ya, mantra pun diucap dengan hikmat di tengah suasana ruangan itu yang lembab. Sugeng kala itu tampak menoleh-noleh ke sekitarnya.
Ia seperti merasa ada orang lain di sekitar mereka, ya di ruangan itu. Namun dengan segera Kuncung mengisyaratkan Sugeng untuk kembali berkonsentrasi. Mantra diucap berulang-ulang kali. Nampaknya belum membuat boneka ini bergerak. Mulailah timbul keraguan di dalam diri mereka masing-masing. Sugeng dan Wicak mulai berhenti melafalkan mantra, namun tidak dengan Bambang dan Kuncung yang justru tempo bacaannya kian cepat. Dan benar, tak selang beberapa lama kemudian, boneka itu terhentak ke atas seakan ingin terbang. Sugeng pun yang kaget sempat melepaskan satu tangannya hingga akhirnya si Kuncung berisyarat untuk tidak melepaskan pegangan itu. Mereka pun semua kini terdiam melihat sang boneka bergerak-gerak tak beraturan dengan sangat kuat. Dengan kata-kata yang terbata, si Kuncung pun lalu berkata, "Sugeng Rawu yang bah." Perlahan, boneka yang tadinya bergerak tak beraturan kini pun mulai terlihat landai bergerak memutari menuju sesajen. "Silakan bah, silakan kalau mau dinikmati," kata Kuncung kembali. Boneka itu pun mulai memutar-mutar dan berhenti di mangkuk yang berisikan kunci yang ditali. Seketika Kuncung langsung teringat apa yang tertulis di petunjuk majalah, bahwasanya cara jelangkung makan adalah dengan kunci itu. Dengan satu tangannya Kuncung pun mengambil kunci yang ditali itu dan mengalungkannya di leher boneka seraya berkata, "Nuhun sewu mbah." Dan setelah terkalung, boneka itu pun mulai bergerak-gerak mengitari sesajen. Kunci tercelup ke gelas yang berisikan kopi dan air santan. Dan setelah itu, boneka itu kembali bergerak menuju tengah, tepatnya di atas papan tulis, dan menggerakkan kapur tulis yang terikat di bawahnya membentuk tulisan yang hanya berupa titik-titik. Kini Bambang pun mulai mengambil alih dan mulai bertanya, "Namanya siapa mbah?" Boneka itu sejenak terdiam, lalu kembali bergerak menuliskan kata yang itu adalah namanya. Kata itu tertulis, "Rumi." Setelah itu Sugeng, Wicak, Kuncung, dan Bambang pun terlihat saling pandang seakan mengisyaratkan tentang kata-kata apa lagi yang harus ditanyakan. Tapi di sini Wicak tiba-tiba saja berkata, "Anda laki-laki atau perempuan, Mbah?" "Ya jelas perempuan lah, namanya aja Rumi," gerutu Kuncung dengan setengah berbisik sambil menyenggol badan Wicak yang kala itu berada di sampingnya. Di sini Kuncung pun sedikit meminta maaf dengan sosok yang berada di dalam boneka jelangkung tersebut dan kembali bertanya, Mbah ini hidup sekitaran tahun berapa, Mbah?" Di sini boneka itu mulai bergerak, tapi hanya menuliskan dua angka yang bisa dibaca, yaitu 1 dan 9. Dan suasana pun menjadi tegang karena setelah itu boneka ini mulai menulis dengan tak beraturan. Tak selang beberapa lama kemudian, boneka itu pun mulai bergerak tak beraturan lagi. Menurut penuturan Sugeng, boneka itu gerakannya sangat berat dan kuat sampai akhirnya boneka jelangkung itu pun terlepas dari tangan mereka semua. Ya, boneka itu terbang, melayang dan menghantam langit-langit sebelum kembali terhempas ke lantai. Mereka semua pun panik, namun tak beranjak dari tempatnya bersila sampai akhirnya mulailah suara muncul. Suara yang sulit untuk digambarkan, yang jelas suara itu sangat mengganggu dan sangat menakutkan. Mendengarkan hal itu mereka pun semua langsung lari terbirit-birit berhamburan meninggalkan tempat itu dengan lentera yang masih menyala. Hingga akhirnya mereka pun semua berhenti di sebuah gardu keamanan yang kebetulan sepi. Disitulah mereka semua baru menyadari kalau sandal mereka tertinggal. Sugeng, Kuncung, dan Bambang pun buru-buru ingin segera pulang saja, tapi tidak bagi Wicak. Ya, ia terus saja merengek mengajak teman-temannya untuk kembali ke tempat itu. "Duh, itu sandal kulit milik ayahku. Aduh, bisa habis aku dimarahin kalau nggak dibawa pulang," kata Wicak kepada ketiga temannya itu. Akhirnya dengan sangat terpaksa mereka pun mengikuti kemauan Wicak setelah si Kuncung juga berujar bahwasanya kita pun harus mematahkan boneka jelangkung itu sebelum meninggalkannya, karena jika tidak, arwah yang akan dipanggil
akan mengikuti. Dan sampailah mereka di sana. Sambil saling berpegangan, mereka pun mulai mengambil sendal masing-masing dan membawa lentera yang tadi sempat tertinggal dan belum sempat dimatikan. Tapi di sini pun mereka kembali panik ketika boneka jelangkung itu hilang, tidak ditemukan. Mereka pun mulai mencari di sudut-sudut ruangan hingga berpindah ke ruangan lain, tapi boneka itu tetap saja tidak ditemukan, seakan lenyap begitu saja. Sugeng pun yang ketakutan mengajak teman-temannya untuk pulang dan mencarinya keesokan hari saja. Kebetulan malam ini adalah malam minggu. Teman-teman sempat menolak mentah-mentah pendapat Sugeng, tapi karena setelah sekian lama dicari boneka tetap tidak ditemukan, akhirnya mereka berempat pun memutuskan untuk pulang dan akan kembali di keesokan harinya. Mungkin dengan perasaan yang penuh ragu dan khawatir, mereka akhirnya pulang ke rumahnya masing-masing. Benar saja, Sugeng begitu sampai di rumahnya, ia benar-benar sulit untuk tertidur. Ekor matanya terus saja melihat sekelebat-sekelebat bayangan putih yang sepertinya mondar-mandir di sekitarnya sampai ia merasakan pusing di kepala. Sugeng pun lantas membangunkan ibunya di malam itu. Ya, kala itu mengeluh pusing, wajahnya memang terlihat pucat. Dan tanpa curiga, sang ibu pun lalu membuatkan larutan gula dan asam jawa untuk meredakan sakit kepala Sugeng. Dan setelah diminum, akhirnya Sugeng pun bisa terlelap. Tapi di dalam lelap tidurnya, ia kala itu bermimpi. Di dalam mimpinya, ia didatangi oleh sosok wanita cantik yang menggunakan pakaian kebaya khas Jawa. Kala itu ia duduk di depan Sugeng yang saat itu tengah termangu di sebuah teras bangunan joglo. Wanita itu bernyanyi seraya menatap Sugeng dengan sayu. Terlihat jelas raut kesedihan di wajah wanita itu. Begitu juga nada yang keluar dari mulutnya sangat-sangat sendu. Namun tak lama kemudian turunlah hujan yang sangat lebat. Tentunya air hujan itu membasahi tubuh wanita itu yang memang sedari tadi tak berada di atap payungan joglo. Namun di sini Sugeng heran karena tetesan air hujan itu melunturkan kulit wajah sosok perempuan itu, ya, hingga menjadi tengkorak. Di dalam mimpi itu Sugeng terperanjat dari tempat duduknya dan menggeser tubuhnya dengan tangannya seraya pandangannya dari matanya yang terus tertuju kepada wanita cantik itu yang telah berubah menjadi tengkorak. Sosok itu masih terus saja bernyanyi meskipun suaranya berbenturan dengan derasnya air hujan, tapi masih bisa didengar oleh Sugeng dengan jelas. Dan di dalam mimpi itu pun Sugeng mulai berteriak-teriak meminta tolong, tapi sepertinya ia adalah orang satu-satunya di dalam rumah joglo itu. Sampai akhirnya Sugeng pun terbangun dari mimpi buruknya. Matanya terbuka. Hanya mimpi, untung hanya mimpi. Lega sekali hatinya, tapi Sugeng kembali panik ketika kala itu tubuhnya tak bisa digerakkan. Matanya pun mulai mengamati seluruh kamarnya yang remang-remang, dan ia kala itu melihat seseorang yang duduk di sudut kamarnya, yang mana wanita itu adalah wanita tadi yang berada di dalam mimpinya. Sugeng ingin sekali beranjak dan berlari, tapi kala itu tubuhnya sama sekali tak bisa digerakkan. Bahkan teriakannya yang pikirnya sudah sekuat tenaga yang keluar dari mulutnya hanyalah desahan yang memekik tersendat di kerongkongan. Sugeng pun mulai mengingat doa-doa yang ia hafal dan mencoba membacanya. Namun baru terbaca dalam hati beberapa patah saja, sosok wanita itu justru kini terlihat berjalan mulai mendekati Sugeng. Sosok itu mendekat seperti sambil menari-nari dengan satu kalimat yang selalu saja diulang-ulang. Aku Rumi, aku Rumi, aku Rumi. Dan dengan sekuat tenaga akhirnya Sugeng pun berhasil menggerakkan tubuhnya dan menarik selimutnya untuk menutupi seluruh tubuh. Tapi karena selimutnya itu tipis, kala itu ia pun masih bisa melihat bayangan sosok itu dari balik selimutnya. Ya, sosok itu benar-benar semakin mendekat. Tapi ia diam, mendekatkan wajahnya ke wajah Sugeng yang kala itu masih bersembunyi di balik selimut. Kepalanya terlihat melenggang-lenggang seakan mengamati Sugeng yang tengah ketakutan, dan kini terlihatlah
jarinya yang panjang terarah ke pipi Sugeng dan mulai menyentuh-nyentuh pipinya sambil berkata, "Kamu takut ya? Kamu takut?" Perasaan Sugeng pun campur aduk kala itu. Dari balik selimutnya ia memejamkan matanya sambil berdoa sebisanya. Namun sosok itu tak juga pergi, justru malah menyentuh-nyentuh seluruh tubuh Sugeng sambil tertawa cekikikan. Dan akhirnya Sugeng yang tak kuat pun berteriak sekuat tenaga hingga membangunkan seisi rumah. Ibunya yang langsung datang menghampiri hanya berkata, "Mimpi apa kamu? Kok sampai teriak-teriak begitu?" Bukan mimpi, Bu. Bukan mimpi," kata Sugeng sambil memegangi tangan ibunya. Sugeng pun terus berujar bahwasanya dia melihat hantu wanita di dalam kamarnya. Tapi kala itu sang ibu masih menganggap itu hanyalah mimpi. "Makanya kalau mau tidur itu berdoa dulu. Udah, sana tidur lagi. Oh, anak kecil aja," kata ibunya kala itu seraya meninggalkannya. Sugeng pun akhirnya mengambil tasbih yang berada di atas meja belajarnya dan kembali mencoba merebahkan diri di atas ranjang. Sembari berzikir, Sugeng pun mulai menerka apa yang terjadi. "Masalah, ini masalah. Kenapa pakai main jangkung segala sih?" gerutu Sugeng di dalam hati. Namun seketika wajah sosok wanita itu muncul dalam ingatan Sugeng yang masih hangat. Ia pun mencoba mempercayai kata-kata sang ibu meskipun ia ragu. Dalam pikirannya Sugeng terus berucap, "Ini hanya mimpi. Ini hanya mimpi." Ia pun terus berzikir hingga mulai mengantuk. Namun di sini teror itu sepertinya mulai kembali. Karena ketika Sugeng mulai memejamkan matanya, ia pun merasa ada seseorang yang seolah-olah tidur di sampingnya. Ia benar-benar merasakan ada beban lain yang tertumpu di kasurnya. Tetapi ketika ia membuka matanya, tidak ada siapa-siapa di sampingnya. Ia pun lalu kembali memejamkan matanya dan rasa itu datang lagi. Entah itu hanya perasaan saja atau memang benar. Yang jelas itu semua membuatnya tak bisa tertidur hingga azan subuh berkumandang. Barulah setelah itu Sugeng pun bisa tertidur. Walaupun sekitar jam 7 pagi ia pun sudah harus terbangun karena ternyata teman-temannya yaitu Wicak, Kuncung, dan Bambang sudah berada di rumahnya. Tentunya mereka akan menuntaskan permainan ini, yaitu mencari boneka jelangkung yang hilang itu. Kala itu terlihat wajah-wajah lesu terpancar di raut Bambang, Kuncung, dan Wicak. Sudah bisa ditebak apa yang mereka lalui semalam. "Ayo cepetan," kata Bambang mengajak teman-temannya. Berjalanlah mereka berempat ke bangunan kosong semalam. Di jalan mereka semua bercerita kalau semalam mereka semua telah didatangi sosok wanita yang bernama Rumi. Ciri-ciri dan detail kejadiannya kurang lebih sama seperti apa yang dialami oleh Sugeng semalam, tapi tidak dengan Kuncung. Karena semalam ia mengaku sempat dicekik oleh sosok wanita itu. Disinilah Kuncung memang terlihat paling berbeda dengan teman-temannya. Nampak jelas raut wajahnya yang sangat ketakutan dan seperti kurang fokus. Padahal di antara berempat, ia adalah orang yang paling tengil dan suka bercanda. Bahkan dia tergolong orang yang paling berani meskipun badannya paling kecil. Dan singkat cerita sampailah mereka di bangunan semalam. Tapi anehnya di sini boneka jelangkung itu pun sudah ada tergeletak rapi di antara sesajen. Dan janggalnya, ya, bunga yang digunakan untuk ritual semalam sekarang sudah mengering. Bukan lagi layu, seakan sudah ditinggalkan berhari-hari. Kopi dan air santan yang berada di gelas juga sudah berjamur dengan tebal. Tapi mereka pun tidak memperdulikan itu. Mereka hanya ingin segera menghancurkan boneka jelangkung itu. "Ayo Cung, patahkan bonekanya," kata Wicak kepada Kuncung kala itu. Dan dengan sedikit terpaksa Kuncung pun akhirnya mengambil boneka itu dan hendak mematahkannya dengan lututnya. Tapi apa yang terjadi? Ketika batang jelangkung itu menyentuh pahanya, tiba-tiba Kuncung terjatuh menunduk dan duduk tersimpuh. "Yang benar dong Cung,
Ayo dong, gak usah bercanda, kata Bambang sembari menggoyang-goyangkan pundak Kuncung. Tapi di sini Kuncung malah bernyanyi, dan lagu yang dinyanyikan adalah tembang Lir Ilir. Ya, orang Jawa pasti tahu lagu Lir Ilir karya Sunan Kalijaga. Namun seketika aura lagu itu pun berubah menjadi sangat seram dan suram, karena di sini suara yang keluar dari mulut Kuncung adalah suara wanita. Suaranya begitu merdu, sejenak mereka pun terdiam saling pandang. Kuncung kerasukan ini, kata Bambang lirih. Mereka pun tak berbuat apa-apa sampai sosok yang merasuki Kuncung itu menyelesaikan bait terakhir dari lagunya. Barulah setelah itu Bambang disusul dengan yang lainnya pun mulai mendekat dan duduk di depan Kuncung yang diduga tengah kerasukan itu. Dengan gemetar Bambang pun berkata, "Permisi Mbah, ini dengan siapa?" Seraya memberikan tangannya untuk berjabat. Padahal tentu sebenarnya mereka semua tahu kalau sosok yang merasuki Kuncung adalah arwah jelangkung yang semalam mereka panggil, yaitu Rumi. Mendengarkan pertanyaan itu, sosok yang berada di dalam tubuh Kuncung itu pun menjawab, "Pura-pura tidak tahu," katanya dengan nada sedikit meninggi. "Mbah Rumi ya?" sahut Wicak di sela kemarahan itu. Disinilah Bambang kembali berbicara yang intinya adalah memohon maaf kepada sosok yang merasuki Kuncung. "Gimana Mbah? Oh iya, apabila raga ini tubuh Kuncung saya sama teman-teman ada kesalahan, mohon dimaafkan ya Mbah," begitu kata Bambang. Dan sosok di dalam tubuh Kuncung pun menjawab, "Tidak bisa. Monyet-monyet seperti kalian semua harus diberikan pelajaran. Aku sudah terlanjur terjebak," kata sosok itu sambil menunjuk mereka satu persatu. "Aku akan ada di kehidupan kalian hingga aku bosan." Sosok itu berbicara dengan nada yang semakin meninggi. "Jangan Mbah, jangan. Minta maaf dengan sangat Mbah," kata mereka secara bersamaan. "Gak urusan. Pokoknya tak sampai kapan aku akan berada di kehidupan kalian," kata sosok itu lagi. "Mbah, saya kapok Mbah. Saya tidak akan mengulanginya lagi Mbah," kata mereka dengan ketakutan. Dan sekarang pulang Mbah. Kasihan raganya Kuncung," kata Bambang. "Apa? Pulang?" jawab sosok yang berada dalam tubuh Kuncung itu. Aku ini Arumi Sosrodimedjo. Aku penguasa di sini," jawab sosok itu lagi sambil melotot. Dan setelah itu ia pun berteriak dan mengamuk sampai akhirnya ada salah satu warga yang mendengarnya. Ya, Pak Parman. Beliau adalah tetangga mereka, petani yang kebetulan mempunyai ladang yang berada di dekat rumah kosong itu. "Ada apa ini? Ada apa?" tanya Pak Parman kepada mereka. Akhirnya mereka pun mulai menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana duduk permasalahannya. "Kalian ini memang anak-anak kurang kerjaan," kata Pak Parman. Ayo, sudah, panggilkan Mbah Jumadi," kata Pak Parman, menyuruh mereka memanggilkan Mbah Jumadi yang memang seorang pawang kuda lumping yang berada di desanya. Wicak pun kini tergopoh-gopoh pergi ke rumah Mbah Jumadi. Sementara di sini Kuncung terus saja berteriak-teriak mengamuk. Sesekali ia pun berteriak meminta tolong, tapi ia sepertinya sudah tak bisa lagi mengendalikan dirinya yang kini telah dikuasai oleh arwah Rumi. Dan singkat cerita, Mbah Jumadi pun tiba di tempat itu. Mbah Jumadi pun mulai mendekati Kuncung yang masih kerasukan. Dengan santai, ia pun mengajak sosok yang merasuki Kuncung itu dan mulai bersalaman. Nampaknya beliau pun sudah diberitahu duduk permasalahannya oleh Wicak tadi di perjalanan. Dengan sangat tenang dan sopan, Mbah Jumadi ini memintakan maaf mereka berempat untuk sosok yang merasuki Kuncung. "Kakak Arumi tahu saya kan? Saya mewakili anak-anak untuk memohon maaf sedalam-dalamnya atas kelancangan mereka.
Memanglah mereka semua belum nalar. Sudah, sekarang pulang ya. Begitulah kira-kira kata Mbah Jumadi kepada sosok yang kala itu merasuki tubuh Kuncung seraya bersalaman. Dan Kuncung pun tiba-tiba tampak tenang, kemudian tubuhnya melemas. Mbah Jumadi pun mengeluarkan sebuah kain hitam di sakunya dan menyabetkannya ke tubuh Kuncung. Seketika Kuncung pun langsung terbangun dan muntah-muntah. Pak Parman dan Mbah Jumadi pun mengajak mereka berempat untuk keluar dari bangunan tersebut dan mengajak mereka untuk duduk di pinggir sawah. Disinilah Mbah Jumadi memberikan nasihat kepada mereka berempat. Nah, jelangkung itu bukan permainan yang main-main loh. Kalau kamu ilmunya serampangan, bisa bahaya. Kalian ini semua bakalan bisa gila diikuti sama demit yang kalian panggil. Jelangkung itu permainan yang terlarang. Saya tidak bisa banyak membantu kalian. Saya ini hanya bisa memintakan maaf, karena saya hanyalah pawang orang kesurupan, bukan kiai ataupun ustadz. Sudah, sekarang kalian semua pulang. Nanti kalau memang masih diganggu, segera bilang sama orang tua kalian, suruh cepat-cepat panggil kiai. Begitulah kira-kira Mbah Jumadi berkata kepada mereka semua. Akhirnya mereka pun pulang. Pak Parman dan Mbah Jumadi pun sempat dibujuk untuk tidak memberitahukan hal ini kepada orang lain, terutama kepada orang tua mereka. Ya, Pak Jumadi dan Pak Parman hanya iya saja, karena nyatanya pada hari itu juga kabar tentang Kuncung yang kesurupan karena bermain jalangkung dengan Sugeng, Bambang dan Wicak pun langsung menyebar ke seantero desa. Mereka pun akhirnya tentu dimarahi, apalagi si Wicaksono yang ayahnya adalah seorang imam masjid di desa. Dan kabar ini pun tersebar hanya sebagai lucu-lucuan saja bagi warga desa tentang sekelompok anak nakal yang bermain jelangkung. Namun tidak bagi Sugeng, Bambang, Kuncung dan Wicak. Karena ternyata teror arwah Rumi ini pun masih berlanjut hampir tanpa jeda. Berawal dari semalam setelah mereka bermain jelangkung dan sekarang di hari kedua. Di hari itu Sugeng dimarahi orang tuanya habis-habisan. Ayahnya terutama, yang didikan agamanya cukup konservatif, tentunya marah mendengar anaknya melakukan hal itu. Sampai akhirnya malam pun tiba. Sugeng benar tak khawatir dengan kemarahan orang tuanya, tapi ia justru gelisah memikirkan kata-kata yang keluar dari sosok yang merasuki Kuncung pagi tadi, yang mana sosok itu berkata, "Aku berada di hidup Sugeng dan teman-temannya hingga ia bosan." Sugeng pun tentu bergidik ngeri mengingat semua kata-kata itu. Segera saja ia mengambil wudhu dan hendak melaksanakan sholat. Waktu itu belum begitu malam. Azan Isya pun juga baru berkumandang sekiranya sejam yang lalu. Sembahyangnya pun benar-benar tak khusyuk. Ia terus saja memikirkan hal ini yang sudah terlambat untuk ia sesali. Setelah selesai melaksanakan sholat, Sugeng pun akhirnya merebahkan tubuhnya di atas ranjang tanpa melepaskan sarung dan pecinya. Nampaknya hari ini cukup menguras tenaga dan energinya. Sugeng benar-benar merasa capek, namun ia seperti sudah menduga ia tak akan bisa tidur lelap di malam hari ini. Sugeng hanya memandangi langit-langit kamarnya hingga ia pun akhirnya tertidur dan kembali ia bermimpi didatangi oleh sosok Rumi. Tapi mimpi itu hanya sekejap saja, karena setelahnya Rumi menampakkan wajahnya. Sugeng pun seketika langsung terbangun dengan keringat yang bercucuran. Astagfirullah, kata Sugeng. Ia memandangi sekitar kamarnya seraya mengusap-usap mukanya, berharap sosok itu tak ada lagi di sini. Tapi nampaknya Sugeng salah. Karena ketika ia menengok di samping ranjangnya, kala itu ada sesosok wanita yang terduduk di situ di atas kasurnya. Sosok itu hanya dia mematung. Sugeng pun yang ketakutan hanya bisa terpaku, tak bisa bergerak apalagi berteriak.
ia pun mencoba memalingkan pandangannya dari sosok itu, tapi benar-benar tidak bisa. Bahkan untuk sekedar berdoa dalam hati saja, ia seperti pikun dan tak ingat harus berdoa apa. Yang ia ingat hanyalah, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah." Begitu kata-katanya dalam hati. Perlahan sosok yang berada di sampingnya pun beranjak dan berdiri. Dan kini sosok itu benar-benar menghadap dan menatap Sugeng. Tak jelas raut wajahnya, tapi yang jelas sosok itu mulai berubah menjadi seperti kuntilanak dengan rambut yang acak-acakan. Dan sosok itu pun mengacungkan telunjuknya dengan kukunya yang panjang ke arah Sugeng yang masih terpaku dan berkata, "Aku Rumi dan aku masih di sini." Itu adalah kata yang sangat diingat oleh Sugeng. Setelah itu pandangan Sugeng menjadi gelap dan ia pun tak sadarkan diri. Sugeng pingsan. Dan tiba-tiba Sugeng pun terbangun dan tersadar bahwa dia telah berada di tempat yang asing. Entah apakah ini mimpi atau memang Sugeng dibawa ke alam lain. Kala itu ia berada di dalam sebuah rumah. Dan samar-samar ia pun mendengar suara teman-temannya, yaitu Bambang, Wicak, dan Kuncung yang sepertinya tengah berdebat. Sugeng pun mulai mencari ke arah sumber suara dan bertemulah ia dengan teman-temannya yang tengah terikat di dalam sebuah ruangan. "Geng, keluar Geng, keluar, cepat, cepat lari," kata salah satu temannya. Di kejadian itu ia yang bingung justru memilih untuk melepaskan ikatan teman-temannya. "Ayo, kita keluar bareng-bareng," kata Sugeng sambil melepaskan ikatan teman-temannya satu persatu. Namun ketika semua tali terlepas, tiba-tiba ada seseorang yang memegang pundaknya dan sontek. Ia pun menoleh, ternyata seorang wanita yang kini terlihat tengah bertolak pinggang, seakan marah dengan apa yang Sugeng lakukan. Di sini Sugeng tak merasa takut karena wanita itu berparas cantik, mengenakan kebaya khas Jawa. Dilihat dari wajahnya, wanita itu sepertinya seumuran dengannya. Ya, wanita itu adalah Rumi, arwah jelangkung yang ia panggil, karena beberapa saat kemudian sosok wanita itu memang memperkenalkan dirinya. "Iya, aku Rumi." Setelah mendengarkan kata itu, tanpa basa-basi Sugeng pun berlari seraya mengajak para kawan-kawannya. Ayo kita lari." Tapi langkahnya ternyata dihalangi oleh sosok Rumi yang kini berubah menjadi mirip kuntilanak dengan tubuh tinggi yang hampir menyentuh langit-langit. Dengan seringainya, sosok itu pun berkata, tunggu dulu, kalian semua harus diberikan hukuman." Sugeng pun mulai mundur dan merapat dengan teman-temannya. Dan tiba-tiba berdengung dengan keras di ruangan itu suara orang ramai yang menurut Sugeng sedang membacakan sholawat. Sangat-sangat sulit dijelaskan keadaan kala itu. Yang jelas seiring dengan itu suasana pun kembali gelap. Dan Sugeng pun terbangun di halaman surau di dekat rumahnya. Kata-kata alhamdulillah yang ternyata terucap dari orang-orang yang berada di situ mengiringi kesadarannya. Sugeng pun kini mulai menoleh ke sebelah kanan dan kirinya. Terlihatlah sahabatnya juga berada di situ dengan keadaan yang sama. Sepertinya mereka juga mengalami apa yang dialami oleh Sugeng. Jadi ternyata setelah ia melihat sosok Rumi dan pandangannya menjadi gelap, Sugeng pun mengalami kerasukan di tengah malam itu. Begitupun juga dengan Bambang, Wicak, dan Kuncung yang juga kerasukan dalam waktu yang hampir bersamaan, meskipun mereka tengah berada di rumahnya masing-masing. Mereka semua seperti dibawa ke dimensi lain, dan ngerinya mereka berempat kesurupan selama hampir 2 hari 2 malam. Walaupun mereka merasa hanya beberapa menit saja saat pandangannya mulai gelap dan terbangun di rumah Joglo, lalu kembali tersadar lagi di halaman surau di desa itu. Tak ada kata-kata yang bisa terucap dari mulut mereka setelah sadar. Mereka semua terlihat lemas dengan kantung mata yang menghitam. Mbah Badawi, seorang kiai di desa itu yang menjadi perantara atas kembalinya mereka berempat, terlihat memberikan nasihat seraya menyodorkan air kelapa muda untuk segera mereka minum. Untung saja baru 2 hari. Kalau saja sudah 3 hari atau lebih,
kalian semua bisa menjadi gila. Begitulah kata Mbah Badawi yang juga berpesan kepada mereka untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Dan setelah itu boneka Jalangkung itu pun dibakar oleh beliau, dan gangguan arwah Jalangkung Rumi pun berhenti sampai di sini. Dan setelah kejadian ini, Sugeng, Wicak, Bambang, dan Kuncung pun akhirnya berubah menjadi seseorang yang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terlepas dengan apa yang telah mereka lalui bersama, mereka berempat tetaplah menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Selesai. Nah itu dia tadi teman-teman. Cukup seru juga. Jadi kisah Jalangkung ini memang sudah menjadi legenda ya. Dan mungkin teman-teman pendengar juga ada yang mungkin beberapa yang pernah main-main juga dengan Jalangkung ya, dengan boneka Jalangkung di masa kecil dulu. Karena saya pun pernah mengalaminya. Jadi banyak sekali hikmah lah ya yang bisa diambil di sini, bahwasanya terkadang hanya berawal dari keisengan, hanya berawal dari permainan, main-main, tapi itu bisa saja menimbulkan petaka. Jadi hindarilah permainan yang kira-kira berbahaya, dan pasti banyak hikmah yang bisa diambil. Dan jika memang tidak ada hikmah yang bisa diambil, silakan buang yang buruk-buruknya saja. Itu dia teman-teman. Yang punya komentar lain silakan bisa ditulis di kolom komentar, dan yang suka dengan videonya silakan bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya, dan yang belum subscribe silakan bisa diklik tombol merah subscribe-nya, lalu dinyalakan loncengnya agar teman-teman semua bisa terus mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya.